Hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan terakhir yaitu sambutan dari Ibu Penilik Kecamatan Ciamas kepada Al Mukarram wal Muhtaram Ibu Hajah Muhana SPDSD, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Cendekia Mandiri Ibu Solihati MSI. Yang saya hormati Ketua PKG Bu Haji Nur Farma MSI. Yang saya hormati Bunda Yanti selaku Ketua Himpaudi Kecamatan Ciamas. Dan yang tak lupa saya banggakan dan yang saya cintai Bunda Siti Fatimah selaku Kepala Sekolah TKIT Bina Cendekia Mandiri beserta Bunda-bunda Dewan Guru, serta Yanda dan Bunda yang hari ini hadir untuk membersamai kegiatan Akhirus Sanah dan pentas seni yang saat ini sedang berbahagia mendampingi putra-putrinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, hanya karena inayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam satu acara yang ditunggu-tunggu oleh Bunda dan Yanda semua dalam rangka acara ini berlangsung. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan kita selalu mendapatkan syafaat di akhir yaumil akhir nanti. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta yanda-yanda, pada hari ini kami ikut bersuka cita, ikut berbahagia, ikut bergembira atas capaian yang sudah dilaksanakan dan yang sudah dicapai oleh putra-putri Yanda dan Bunda, di mana bunda-bunda sudah membersamai putra-putri kita selama 2 tahun di TKIT Bina Cendekia Mandiri. Hasilnya yang akan kita peroleh adalah hari ini dan selanjutnya. Hari ini kita sudah dibekali selama 2 tahun di TKIT Bina Cendekia Mandiri ini. Untuk apa? Untuk bekal melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dari jenjang pondasi yang akan dilanjutkan ke jenjang pondasi berikutnya, yaitu di SD kelas 1, kelas 2. Ini masih jenjang pondasi. Kenapa pentingnya bunda-bunda memasukkan dan membelajarkan anak-anak masuk ke TKIT Bina Cendekia Mandiri sebagai pendidikan anak usia dini? Ya. Ini karena mulai tahun 2026 dan sebelumnya sebenarnya sudah kita upayakan dan sudah disahkan pendidikan anak usia dini ini masuk ke dalam astacita program dari Bapak Presiden kita. Ya. Di dalamnya adalah peningkatan wajib belajar 13 tahun. Ya.
Jadi kalau tahun lalu wajib belajar itu 12 tahun, sekarang ditambah. Bukan ditambah setelah SMA-nya, tapi ditambah di bawah. Sebelum masuk ke tingkat SD, anak-anak kita diwajibkan untuk memasuki pendidikan anak usia dini. Boleh ke TK, boleh ke KB, boleh bentuknya ke SPS ataukah ke RA yang dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi tolong kepada bunda-bunda, yanda-yanda yang hari ini hadir, disampaikan kepada mungkin tetangga, mungkin ada saudara yang mempunyai anak usia dini, usia 0 sampai dengan 6 tahun untuk memasukkan anaknya baik ke TK, baik itu ke KB ataupun ke SPS yang terdekat. Karena tadi sudah menjadi program dari pemerintah wajib belajar 13 tahun. Semoga program ini selalu menjadi prioritas ya dari pemerintah dan prioritas bagi orang tua juga. Jangan sampai ada yang menganggap usia dini belum penting, masih di bawah, tidak perlu. Ya, itu adalah pemikiran konsep yang sudah basi ya, sudah kadaluarsa kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena ketika kita analogikan, kita mendirikan rumah, yang paling penting itu adalah pondasinya. Jika pondasinya itu kurang, tidak baik, sebagus apapun Bunda membuat bangunan, semewah apapun Bunda membuat bangunan, akan runtuh pada waktunya. Oleh karena itu, buatlah pondasi yang terbaik ya, buatlah, ciptakanlah. Jangan sampai pondasinya tidak baik, harapannya di atas bagus, mewah, tiba-tiba kena angin saja sudah runtuh. Ya, itulah analogi yang mungkin kita bisa pahami bersama ya. Jadi jangan sampai pendidikan anak usia dini ini menjadi satu, sudahlah nggak usah masuk ke TK juga, anak saya diterima kok di SD. Anak saya kok tidak ke TK, kemarin bisa bacanya bagus, lancar. Ya. Atau ada lagi yang punya persepsi jangka pendek. Ketika mereka memasukkan ke SD, anaknya dipersiapkan untuk lancar baca tulis. Nah, yang sekarang ini sedang menjadi booming, para orang tua itu mengharapkan anak-anaknya bisa baca tulis. Nah, ini konsep yang harus kita benahi kepada para orang tua. Tidak ada lagi konsep untuk memaksakan anak-anak kita ketika masuk ke SD itu harus bisa baca tulis. Mudah-mudahan para orang tua yang ada di TKIT Bina Cendekia Mandiri ini tidak mengharapkan atau tidak menekan kepada putra-putrinya untuk bisa membaca dan menulis ketika lulus dari TKIT ini, ya. Harapkanlah kepada bunda-bunda semua, kepada putra-putri kita, yaitu kemandirian, ya, emosionalnya terkendali, kemampuan literasinya bisa enggak Bu? Boleh, bukan berarti literasi numerasi itu dikepinggirkan, tetap itu menjadi bahasan capaian pembelajaran dari TK, ya. Emosinya harus diajarkan. Bunda-bunda bisa lihat, yanda-yanda bisa lihat tadi penampilan dari kelompok A dan kelompok B. Bagaimana kelompok A masih terlihat ada yang masih di pangku, ada yang masih belum mampu berdiri di panggung saja, itu adalah satu capaian untuk anak-anak kita. Keberaniannya di situ belum muncul berarti. Beda dengan anak-anak yang tadi sudah di kelompok B, mereka sudah begitu mandiri, mereka itu sudah begitu percaya diri untuk berdiri di depan. Nah, itu adalah satu capaian kemandirian anak-anak di usia TK atau usia dini. Jadi janganlah melihat, mengukur dengan indikator ketika lulus
dari TK, lulus dari KB atau SPS, langsung ditanya, udah bisa baca belum? Sudah bisa nulis belum? Ya, mudah-mudahan di TKIT Bina Cendekia Mandiri ini konsep seperti itu tidak ada. Karena saya lihat bunda-bunda, yanda-yandanya ini semua orang-orang yang paham lah tentang dunia pendidikan. Baik bunda dan yanda semua, saya mengucapkan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, selamat sekali lagi atas capaian kegiatan penuntasan pembelajaran di TKIT Bina Cendekia Mandiri. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan di TKIT Bina Cendekia Mandiri ini dapat terus untuk dilanjutkan ya ketika di usia-usia SD, ketika di SD manapun bunda nanti akan melanjutkan. Mudah-mudahan nilai karakter yang sudah ditanamkan itu terus dilanjutkan dan diterapkan, diamalkan oleh anak-anak kita. Sehingga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, oleh pembina yayasan, bahwa sekolah kita ini adalah sekolah unggulan di mana menciptakan anak-anak yang berkarakter Islami dan berjiwa entrepreneur. Itu visi misi yang ada di TKIT Bina Cendekia Mandiri. Kita doakan mudah-mudahan putra-putri kita ini setelah lulus dari KB TKIT Bina Cendekia Mandiri dapat menjadi manusia-manusia unggulan yang berakhlak mulia, yang berkarakter Pancasila dan selalu menjunjung tinggi dan berbakti kepada orang tuanya. Mungkin itu saja pesan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mohon izin di tempat dulu. Oh ya. Terima kasih kepada Ibu Muhana Herliana SPDSD atas sambutannya. Mohon izin Ibu Solihati untuk maju ke depan karena ada penyerahan souvenir dari Yayasan Dakara Business Institute kepada Ibu Muhana Herliana sebagai ucapan terima kasih sudah hadir pada hari ini dan sudah memberikan sambutan. Beri tepuk tangan yang meriah ayah bunda dan para tamu hadirin semuanya. Terima kasih Ibu Haja Muhana Herliana SPDST selaku penilik kecamatan